Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Dudianto. NIM saya 2031902 dari PGMIA. Saya di sini akan menerangkan media pembelajaran tematik kelas 2, tematik tema 4, subtema 4, mata pembelajaran 1, 2, dan 3. Langsung saja, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Langsung saja ya. Setelah ini langsung saja membahas materi di pagi hari ini. Yang pertama itu kompetensi inti. Kompetensi inti itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, tema, dan guru. Kompetensi inti yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, yang kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolahnya. Kompetensi yang keempat, menyajikannya mengetahui faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.4, mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulisan, lisan, dan visual. Kemudian indikatornya. Indikator menjelaskan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, dan visual. Kompetensi dasar yang kedua itu menyajikan pengguna kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks, tulis, lisan, dan visual. Indikator yaitu mempresentasikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks, tulis, lisan, dan visual. Yaitu yang ketiga itu matematika. Kompetensi dasar menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya, mengklasifikasi bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Indikator menjelaskan bangunan dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya, membaca bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya, membuat bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Dengarkan
temanmu membacakan percakapan, di situ ada gambar siswa-siswi atau anak-anak yang sedang bermain atau berwisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkan setiap hari. Sebagai umat manusia, kita harus kalau membawa makanan atau membawa bungkusan itu harus membuang sampah di tempatnya, kalau bisa gitu, biar bersih wisatanya. Selanjutnya membuat hiasan dengan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar, seperti ya botol, ya ada kardus yang bisa dibuat. Langsung saja saya akan membuat hiasan kotak tisu dengan bahan bekas. Berikut yang perlu saya siapkan alat dan bahan. Yang pertama itu kardus, yang kedua gunting, pensil, dan penggaris. Yang ketiga itu lem. Langsung saja kita buat. Yang pertama itu siapkan bahan-bahan bekas yang akan digunakan untuk membuat kotak tisu. Yang kedua, bentuk kotak di atas kardus yang sudah disiapkan sesuai ukuran yang ditentukan, lipat dan gunting kardus tersebut sesuai bentuk yang sudah dibuat, dan lem kardus sesuai bentuk yang sudah ditentukan. Yang keempat, setelah membentuk kotak sesuai keinginan, lapisan kotak tisu tersebut dengan kertas warna agar kardus tersebut tidak terlihat. Yang kelima, setelah dilapisin hiasan kotak tisu tersebut dengan manik-manik bekas yang sudah bersedia. Ya, itu yang saya buat. Jadi langsung saja diamati. Kemudian jodohkan bangunan ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Yang pertama itu ada 5 segitiga, yaitu ada yang ketiga. Banyak rusuk itu ada 6, banyak sisi itu ada 4 sisi. Banyak titik sudut itu ada 4 titik sudut, yaitu. Yang kedua itu ada 5 segi 4. 5 segi 4 itu ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kelima. Berarti di situ ada 8 rusuk, terus 5 sisi dan 5 titik sudut. Yang ketiga itu ada 5 segi 5, yaitu nomor urut yang ke-6. Kotak yang nomor 6 itu ada 10 rusuk, 6 sisi, dan 6 titik sudut. Tuh. Yang keempat ada prisma segitiga,
yaitu prisma segitiga itu ada 9 rusuk, 5 sisi, dan 6 titik sudut. Yang ke 6 yaitu balok atau prisma segi 4, yaitu ada banyak rusuk, itu ada 12, 6 sisi dan titik sudut. Itu cukup itu saja yang saya sampaikan kepada anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca alhamdulillah sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.